Nurul Arifin dan Mayong Suryalaksono sedang berduka. Duka mendalam karena kepergian putri sulungnya Maura Magnalia Madyaratri. Gadis berusia 28 tahun itu mengalami henti jantung. Semua orang di rumahnya tertidur. Ditemukan meninggal di meja makan. Seperti apa kronologi meninggalnya Maura? Maura adalah putri pertama Nurul dan Mayong. Selain mewarisi kecantikan Nurul Arifin, Maura juga memiliki bakat cerdas yang dibawa Mayong. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Maura juga baru saja merampungkan studi S2 dari kampus ternama di Australia. Ia pun tengah menyiapkan wisudanya pada Maret nanti. Tapi rupanya usia tidak bisa ditawar, sehingga Maura keburu dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Meski merasakan sejumlah firasat, tapi Nurul Arifin sama sekali tidak menduga akan kehilangan putri cantiknya. Lantas apa pesan terakhir Maura kepada Nurul? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selasa pagi menuju siang, beredar kabar duka kepergian putri Nurul Arifin dan Mayong Suryalaksono. Kabar itu akhirnya terkonfirmasi bahwa Maura Magnalia Madyaratri meninggal dunia. Di hari yang masih sangat pagi, Maura ditemukan sudah terkulai di meja makan. Mendiang Maura ditemukan oleh asisten rumah tangga sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Kejadian itu pun sontak membuat Nurul dan Mayong terkejut. Padahal jam 1 dini harinya, Maura masih mengobrol dengan ayahanda tercinta. Dari tim dokter rumah sakit yang kemudian menanganinya menyebut bahwa Maura mengalami henti jantung. Lantas seperti apa kronologi kepergian Maura yang sangat mengejutkan itu? Tadi malam jam 1 itu masih ngobrol sama Mas Mayong. Terus dia masih chatting-chattingan sama teman-temannya. Terus udah gitu 4:30 bantu kami bangun, dia udah ngedlaprok di meja makan. Dia kalau sebab penyakitnya kan adalah henti jantung kan. Terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 5 pagi, dinyatakan meninggal 5.37, jadi sempat ada waktu 37 menit dan tidak tertolong. Jadi sudah lemas dan sudah dingin. Kami jelas merasa betul-betul kehilangan. Karena kami punya anak 2 ya, Maura dan Gimel. Jadi sekarang anak kami tinggal 1. Kami kan tidur tuh jam 1 malam. Mayong baru masuk kamar jam 1, saya dari jam 10 udah tidur. Jam 1 malam Mayong masuk kamar, terus rupanya dia masih chat-chat sama teman-temannya. Terus jam 3 kelihatannya sih nggak ada. Karena pembantu saya bangun 4:30, ngelihat dia udah ngelamprok di situ, di meja makan. Baru dia teriak-teriak, kita semua keluar. Udah dingin semua mas, jadi udah nggak ada harapan. Mengangkatnya juga susah kan, berat ya, karena dalam situasi seperti itu. Akhirnya saya minta bantuan satpam bawa ke rumah sakit Puri Cinere. Ya sudah tidak tertolong gitu. Itu pas dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Sehat, makan bareng, pesen makanan dari Pupuy ya, dari Cinere. Saya ikut makan. Ada gejala apa? Kalau saya sih ya bukan serangan jantung ya apa ya, jadi berhenti mendadak gitu loh. Kalau serangan jantung kan ada gejalanya dulu gitu ya. Dia kan bisa aja ngomong ke saya, ibu ini sakit, ini nggak ada. Nggak ada keluhan apa-apa? Nggak ada. Kayaknya ini turunan sih ya. Saya juga sering blackout.
konseling blackout yang tiba-tiba pingsan tanpa gejala gitu. Tapi waktu diperiksa ke dokter, saya memang jantung saya bocor sehingga sekarang sudah di repair. Nah, Maura mungkin ke situ juga sih. I don't know di sebelah mananya, tapi bahwa itu kelihatannya turunan lah. Saya punya kakak juga meninggal dalam tidur. Kita ini ada grup kelompok senior, artis senior. Ada Mbak Nurul kirim foto gitu kan, kirim foto dan ucapan Nauras ini. Kita jujur nggak kenal. Jadi kita tanya ini siapa gitu. Karena maaf belakangan ini kan ada beberapa hoak. Pak Dorce lah, Tukul lah. Jadi kita juga begitu ada di antara senior ada yang kenal. Oh itu putrinya Mbak Nurul. Kaget kita semua. Ada apa gitu kan? Ya berita udah mulai. Oh informasi seperti itu. Ternyata katanya semalam. Ya mungkin dalam tanda kutip meninggalnya barangkali di atas meja, bukan di atas meja, dia tertelungkup di meja makan. Saya bisa ngebayangin, tapi luar biasa. Nurul dan Mayong luar biasa, kuat sekali mereka dan ya kita hanya bisa mendoakan ya, insya Allah perjalanannya dimudahkan. Setelah sang putri tiada, Nurul Arifin baru menyadari ada beberapa pertanda yang bisa disebut sebagai firasat. Misalnya saja, beberapa hari lalu tiba-tiba saja ia bermimpi didatangi almarhumah ibundanya. Tidak sekadar datang, tapi mengajaknya pergi. Nurul tidak pernah menduga bahwa akhirnya yang pergi malah Maura. Selain firasat didatangi sang ibu, Nurul Arifin pun juga merasa takut yang sangat besar. Takut kehilangan Maura yang secara usia sudah sangat dewasa untuk dicemaskan. Jenazah mendiang Maura akan dikebumikan pada hari ini, Rabu 26 Januari 2022 di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Waktu kalian belum pada datang masih sepi, itu perasaan hilang, kosong, mendera saya. Tapi sekarang banyak tamu, saya agak terhibur. Nggak tahu nanti kalau misalnya kalian udah pada pulang, tamu udah pada pulang, mungkin kerasa lagi. Firasatnya saya mimpi didatengin ibu saya sih. Tapi saya nggak tahu bahwa itu ke Maura hubungannya gitu ya. Ibu saya tuh ngajak-ngajak pergi, tapi saya nggak tahu bahwa itu akhirnya ke Maura gitu. Almarhum ibu saya. Firasatnya sih saya ya dalam beberapa hari ada ketakutan nih gitu. Gimana Maura gitu ya, karena harus didampingi terus gitu dalam masa rentan seperti itu labil. Saya merasa harus mendampingi terus, padahal kerjaan juga jalan. Dimakamkannya jam 10 berangkat dari rumah ini ke San Diego Hills. Apa yang tadi malam terjadi, rasanya sekarang ini sudah yang terbaik mungkin yang Maura dapatkan, mungkin yang menjadi tujuannya juga gitu. Jadi tidak ingin membebani semua orang. Buat para pemirsa di rumah, saya berpesan supaya lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian jangan emosional kalau menghadapi anak-anak ya, apalagi di masa-masa belajarnya hanya lewat laptop, handphone dan sebagainya. Di meja makan lagi. Karena saya merasakan kalau terlalu keras dengan anak, hasilnya adalah anak-anak pemberontak. Jadi kalau bisa berikan cinta sebanyak-banyaknya. Kesedihan diresapi Nurul Arifin karena tidak menduga akan kehilangan buah hati yang selama ini sangat dicintai. Tapi seperti apa sosok Maura semasa hidupnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.
Maura meninggal di usia 28 tahun. Sesungguhnya, Nurul Arifin dan Mayong Suryalaksono tengah berbahagia karena putri sulungnya baru lulus S2 dari sebuah kampus di Australia. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Maura tengah mempersiapkan wisudanya yang akan digelar pada Maret mendatang. Tapi rupanya semua kebahagiaan itu menyembunyikan duka karena Maura tidak bisa menghadiri wisuda sekaligus merayakan kelulusannya dengan kegembiraan. Kemarin pas pandemi dia ambil S2, tadinya mau ambil S2 tuh mau berangkat ke negaranya, ke Sydney. Nah, taunya pas begitu pandemi, akhirnya sekolahnya S2 tuh online sampai dia selesai. Bulan Maret yang akan datang dia akan diwisuda. Jadi akhirnya semuanya jadi berantakan. Ngurusi wisudanya bulan depan dia akan wisuda dari Sydney University, dia baru selesai S2. Wisudanya masih belum tahu boleh atau tidak pergi ke Australia karena masih lockdown kan. Kemudian dia juga melamar kerja mungkin karena stres beberapa hari ya, tidak tidur dan ya begitulah, ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dideteksi oleh kita semua, mungkin juga Maura sendiri juga tidak menduga. Selain cantik dan memiliki kecerdasan, Maura juga dikenal sebagai wanita dengan penampilan unik. Nurul Arifin mengakui putrinya memang memiliki paras menawan. Tapi selain itu, sang putri juga sosok yang eksentrik. Di beberapa bagian tubuh Maura nampak dibubui tato. Beberapa waktu lalu, Maura juga memamerkan penampilannya dengan kepala yang nyaris pelontos. Keinginannya juga lain sendiri karena tidak mau menjadi politisi atau selebriti. Sejak awal, niatnya ingin menjadi dosen atau seniman. Maura pertama anak yang sangat cantik ya, sangat pintar. Maura itu orang yang sangat cerdas. Mungkin karena cerdasnya menjadi eksentrik. Nah itu tatonya ada di seluruh badannya, jadi tidak mau dibatasi begitu. Ketika saya melarang, jangan melarang saya, itu bagian dari kepuasan saya gitu. Karena menjadi anak seorang politisi itu nggak gampang gitu kan. Jadi dia harus banyak membatasi, berpikir dan sebagainya. Akhirnya dia larinya ke tubuhnya sendiri gitu. Kalau dia anaknya cantik jelas ya. Terus pinter, dia anaknya unik, tapi dia tidak mau jadi artis, tidak mau jadi politisi. Jadi dia lebih suka menjadi seniman atau ngajar kayak bapaknya. Sehari-hari di rumah pakai kaos, pakai celana pendek, udah gitu aja. Sosok cerdas yang ingin jadi dosen itu telah pergi. Ia bahkan belum sempat diwisuda setelah lulus S2 dari sebuah kampus di Australia. Lantas apa pesan terakhir Maura pada sang ibu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kepergian Maura memang tidak pernah disangka-sangka. Sebagai ibu, Nurul Arifin juga sedang dalam suasana hati tidak menduga akan kehilangan putri sulung yang sangat disayanginya. Tapi ada peristiwa yang tidak biasa karena beberapa hari sebelum meninggal, tiba-tiba saja Maura datang ke kamarnya kemudian mengatakan lelah. Putri sulungnya itu juga mengatakan bahwa ia tidak bisa mewujudkan harapan Nurul Arifin.
terakhir sih 2 malam sebelum terjadi ini dia datang ke kamar saya. Dia bilang, I'm tired, mother, I'm tired, gitu. Aku tidak bisa memenuhi harapan kamu, gitu. Terus harapanku apa? Ya, aku nggak bisa seperti kamu, nggak bisa seperti adikmu, nggak bisa membahagiakan kamu, gitu. Saya bilang jangan dibandingkan, setiap orang kan beda moral. Dia masuk ke kamar saya ngajak ngobrol. Terus hari apa ya? Ini kan hari Minggu, dia belum bangun. Saya masuk ke kamar dia, saya peluk, saya ajak makan. Dia kalong ya, dia itu kalau siang tidur, kalau malam baru bangun, gitu. Jadi terbalik dunianya. Ya urusan dia lagi melamar kerja, dia diterima kerja di Bali tapi terus dia lagi mikir aku ke Bali apa enggak ya, nanti dulu dah coba. Nah, dia lagi mau gitu. Jadi masih dia ada di masa-masa agak sulit ya menurut kami. Sekolah sudah selesai tapi belum wisuda. Di sisi lain dia harus mencari kerja. Dari beberapa lamaran itu ternyata kemarin dia cerita ada satu yang minta aku datang akan follow up tapi di Bali. Meninggal mendadak, Maura seperti membawa seluruh teka-teki hidupnya. Tapi Nurul Arifin merasakan putri sulungnya itu dalam situasi tidak kuasa menghadapi situasi pandemi yang serba membelenggu. Maura tak bisa menyalurkan ekspresi dan bakatnya. Dalam suasana under pressure itulah Maura merasakan hidupnya semakin merana karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk meluapkan seluruh energi kreatifnya. Dia itu dalam situasi yang ini ya, under pressure gitu. Karena dia tidak bisa menyalurkan ekspresi dan bakat-bakatnya. Sebelum pandemi kan dia ngajar ekstrakurikuler di sekolah-sekolah internasional gitu ya. Karena hobinya memang mengajar. Kalau saya melihat pandemi ini juga membawa satu akibat ya. Banyak orang frustasi karena nggak bisa bergaul bebas, mau berinteraksi sulit gitu. Jadi hubungannya hanya per Zoom, kan mungkin lama-lama BCI juga ya. Jadi banyak ya, mungkin anak saya salah satu korban dari ini semua. Jadi rasa frustasi, kemudian menjadi asosial, yang biasanya berkumpul dengan teman-temannya jadi sulit gitu. Karena dikit-dikit, saya juga kalau ada teman-teman dia kesini selalu minta antigen dulu gitu. Jadi mungkin hal-hal ini membebani dia. Gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.